Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 18, judul renungan kita hari ini adalah Belas Kasih Sang Hakim. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita,
sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, agar Kristus menjadi hakim Anda, jadikanlah Dia juru selamat Anda. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, semasa menjabat sebagai wali kota New York City, Fiorello LaGuardia kadangkala bertindak sebagai hakim dalam pengadilan malam. Dalam suatu kasus, seorang pria dinyatakan bersalah karena mencuri sekerat roti. Ia mohon ampun karena telah mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Hukum adalah hukum, tegas LaGuardia. Karena itu saya harus mendenda Anda $10. Ketika pria itu dengan sedih mengaku tak punya uang, sang hakim mengeluarkan $10 dari dompetnya dan membayarkan denda itu. Lalu ia juga meminta agar setiap orang dalam ruang pengadilan itu menyumbang 50 sen untuk membantu pria itu. Inti dari Injil adalah salib Yesus Kristus. Pesannya sangat jelas sehingga anak kecil pun dapat memahaminya. Yesus mengambil alih tempat saya dan mati menggantikan saya. Namun kebenarannya demikian agung sehingga orang paling bijak pun tak dapat menangkap maknanya secara utuh. Alkitab berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Alkitab juga berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Saat membaca tentang belas kasih hakim di atas, kita dapat melihat gambaran belas kasih Allah yang tak terukur. Tuntutan hukum terpenuhi, dan hakim itu sendiri yang membayar denda. Orang yang melanggar hukum dibebaskan, bahkan dianugerahi karunia yang sesungguhnya tak layak ia terima. Sungguh suatu gambaran yang indah tentang juru selamat kita. Kristus menderita untuk dosa-dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut Roh. Dalam nas hari ini, Rasul Petrus menekankan bahwa Kristus, yang benar dan tanpa dosa, menderita untuk dosa-dosa kita. Kristus melakukan pengorbanannya sebagai jalan untuk membawa kita kepada Allah, sehingga kita dapat mendapatkan keselamatan dan pembebasan dari dosa. Ayat ini juga menyoroti kematian dan kebangkitan Kristus. Meskipun Kristus mengalami kematian dalam keadaan manusia, Ia dihidupkan kembali oleh Roh. Ini menggambarkan kekuatan dan kemenangan atas kematian, menegaskan bahwa Kristus bukan hanya seorang yang mati, tetapi juga hidup kembali, menegaskan otoritasnya sebagai juru selamat, dengan merenungkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Umat percaya diharapkan untuk memahami makna penebusan dan harapan kehidupan kekal melalui iman dalam Kristus. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa aspek penting yang dapat direnungkan. Pertama, penderitaan Kristus untuk dosa-dosa kita. Pernyataan ini menegaskan bahwa Kristus menderita sekali untuk dosa-dosa kita.
Ini mengajak kita untuk merenungkan besarnya pengorbanan dan kasih Allah yang mengizinkan anaknya sendiri menderita sebagai jalan untuk penebusan dosa umat manusia. Ini menjadi panggilan untuk bersyukur atas kasih karunia yang luar biasa ini. Kedua, Kristus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ayat ini menekankan sifat Kristus yang benar dan tanpa dosa. Meskipun kita, sebagai umat manusia, tidak layak di hadapan Allah karena dosa-dosa kita, Kristus yang sempurna menjadi juru selamat yang dapat menggantikan dosa-dosa kita. Ini mengandung pengertian tentang penerimaan kasih karunia tanpa pantas dari sisi kita. Ketiga, Kristus membawa kita kepada Allah. Pernyataan ini menunjukkan tujuan dari penderitaan Kristus, yaitu membawa kita kepada Allah. Kristus adalah jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa Surgawi. Hal ini dapat menginspirasi kita untuk merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah melalui Kristus dan pentingnya kehidupan rohaniah kita. Keempat, kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat ini menyoroti fakta bahwa Kristus tidak hanya mati, tetapi juga hidup kembali menurut Roh. Hal ini memperkuat keyakinan akan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Renungan tentang kebangkitannya dapat menguatkan iman kita dalam harapan hidup kekal dan otoritasnya sebagai Tuhan yang hidup. Renungan atas ayat ini dapat membangkitkan rasa syukur, kekaguman, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kasih karunia yang telah diberikan melalui karya penebusan Kristus. Karena itu, nas hari ini mengajak untuk memahami makna mendalam dari pengorbanan Kristus dan meresapi implikasi teologis dan etisnya dalam kehidupan sehari-hari. Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh." Kematian Kristus adalah untuk memusnahkan iblis, yang berkuasa atas maut, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Setelah memusnahkan iblis, Yesus tidak tetap mati, melainkan dibangkitkan menurut Roh. Karena itu, rangkaian Paskah ini harus kita peringati dengan beribadah kepada Tuhan, sebagai rasa syukur atas segala kebaikan-Nya, yang telah memusnahkan maut bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 24-26 mengatakan, pergumulan Tuhan Yesus di dalam kubur adalah untuk membinasakan maut, sebagai musuh yang terakhir. Yang dimaksud dengan maut bukan saja berarti kematian secara tubuh, tetapi Wahyu 20 ayat 13-15 mengatakan, ada kematian yang kedua, yaitu di dalam api neraka, yang menurut Matius 25 ayat 41, sebenarnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan iblis selalu berusaha supaya banyak orang masuk ke dalam neraka. Nas yang kita baca dan renungkan hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita, yakni: pertama, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, berarti Kristus memberikan pengampunan bagi kita. Ibrani 9 ayat 24-26 dan 28 menuliskan bahwa Kristus tidak perlu mati berkali-kali di kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Ia hanya mati satu kali,
namun kuasanya masih berlangsung terus-menerus sampai sekarang. Menghapus segala dosa, berarti sama dengan mengampuni. Dijelaskan oleh 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa jika kita mengaku segala dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan, bagaikan orang yang penuh luka kemudian disembuhkan dan lukanya tidak berbekas. Oleh sebab itu, tidak ada pengampunan dosa tanpa salib Kristus. Kedua, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita supaya Ia membawa kita kepada Allah, yang berarti Kristus memberikan pendamaian bagi kita dengan Allah. Menurut Ibrani 7 ayat 25, Kristus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, karena Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Jadi, adanya korban Kristus membuat kita dapat datang beribadah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, bahwa orang yang bersahabat dengan dunia berarti menjadikan dirinya sebagai musuh Allah, sehingga manusia seringkali tidak mau datang kepada Allah. Akibatnya, tidak ada damai di dalam hidupnya. Bermusuhan dengan Allah juga terdapat di dalam Roma 8 ayat 6-8, yaitu apabila ia selalu hidup menuruti keinginan daging atau hawa nafsu. Orang yang menuruti keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tetapi syukur kepada Allah, karena Kolose 1 ayat 20-22 menyatakan, terdapat korban Kristus yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Dengan demikian, hidup kita yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita yang jahat, oleh kematiannya telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita merasakan kedamaian di dalam hidup kita. Ketiga, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, berarti Kristus memberikan penebusan bagi kita. Filipi 2 ayat 6-8 telah menuliskan, bahwa Tuhan Yesus telah mengosongkan diri dari kealahannya, untuk menjadi sama dengan manusia dan merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Berdasarkan Ibrani 5 ayat 7 dan 4 ayat 15, dalam keadaannya sebagai manusia, Ia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia, hanya tidak berbuat dosa. Jika kita membaca 1 Timotius 2 ayat 3-6, itu semua dilakukannya supaya semua orang diselamatkan, dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Berikut ini adalah contoh orang yang telah dibenarkan dari dosa, yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Bila kita membaca kisah ini secara keseluruhan, terdapat dua karakter yang berbeda, antara anak sulung dengan yang bungsu. Yang sulung merasa dirinya benar, sedangkan yang bungsu hidupnya penuh dengan ketidakbenaran, karena ia hidup berfoya-foya di dalam dosa. Namun si bungsu kemudian menjadi sadar dan mengakui segala kesalahan dan dosanya, lalu kembali kepada bapaknya. Pada waktu si bungsu telah sampai kepada bapaknya, sang bapa tidak menghukum dia, melainkan merangkul dan mencium dia, kemudian memerintahkan hamba-hambanya supaya menyembelihkan anak lembu tambun dan mengadakan pesta perjamuan baginya. Penyembelihan anak lembu merupakan bayangan dari korban Tuhan Yesus di kayu salib sebagai anak domba,
sedangkan pesta perjamuan melambangkan perjamuan kudus, yang senantiasa kita peringati untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kesimpulannya, pengampunan, pendamaian, dan penebusan adalah 3 hal terbaik yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita yang merasa tidak benar, hendaknya datang kepadanya untuk mengakui segala dosa kita, supaya kita diampuni, diperdamaikan, dan ditebus Tuhan, yang semuanya berpusat pada salib Kristus. Di manakah Yesus selama 3 hari di antara kematian dan kebangkitannya? Mari kita jawab. 1 Petrus 3 ayat 18-19 menyatakan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara." Ungkapan "di dalam Roh" dalam ayat 18 mempunyai pembentukan yang sama dengan ungkapan manusia. Jadi cara yang terbaik adalah mengkaitkan perkataan roh kepada lingkungan yang sama dengan perkataan manusia. Istilah manusia dan roh dalam ayat 18 merujuk kepada tubuh dan roh Kristus. Kata-kata "dibangkitkan menurut Roh" menunjuk kepada fakta penanggungan dosa Kristus telah mengakibatkan perpisahan di antara daging dan roh seperti yang terdapat dalam Matius 27 ayat 46 dan Roma 1 ayat 3-4, dan bukan di antara tubuh Kristus dengan Roh Kudus. Apabila penebusan Kristus terhadap dosa selesai, Rohnya kembali kepada persekutuan yang tadinya telah terhenti. 1 Petrus 3 ayat 18-22 menggambarkan hubungan yang perlu di antara penderitaan Kristus dan pemuliaannya. Hanya Petrus memberi maklumat terperinci tentang apa yang berlaku di antara 2 peristiwa ini. Arti sebutan "memberitakan Injil" dalam ayat 19 tidak sama dengan pengertian pemberitaan Injil yang biasa digunakan dalam Perjanjian Baru. Maksud kata-kata ini adalah untuk menyampaikan satu perhabaran. Yesus telah menderita dan mati di kayu salib. Tubuh dan rohnya mati bila Dia dijadikan dosa. Tetapi rohnya telah dihidupkan dan Dia menyerahkannya kepada Bapa. Menurut Petrus, di suatu titik waktu di antara kematian dan kebangkitannya Yesus telah membuat pengisitiharan istimewa berhubung kemenangannya kepada roh-roh yang di dalam penjara. Petrus merujuk kepada manusia sebagai jiwa-jiwa dan bukannya roh-roh. Dalam Perjanjian Baru, perkataan roh-roh digunakan untuk bercakap tentang malaikat-malaikat atau setan-setan, dan bukannya tentang manusia, dan ayat 22 seperti membawa pengertian ini. Dalam Alkitab juga tidak terdapat bahagian yang mengatakan Yesus telah pergi melawat ke neraka. Kisah 2 ayat 31 berkata Dia telah pergi ke dunia orang mati, tetapi tempat ini bukan neraka. Dunia orang mati merujuk kepada tempat sementara di mana orang-orang yang telah mati diletakkan sementara menantikan hari kebangkitan. Wahyu 20 ayat 11-15 memberi perbedaan yang jelas di antara keduanya. Neraka merupakan tempat penghukuman kekal bagi orang-orang yang terhilang. Dunia orang mati adalah tempat sementara. Tuhan kita telah menyerahkan rohnya kepada Bapa. Mati.
dan suatu ketika di antara waktu kematian dan kebangkitannya, telah melawat ke dunia orang mati di mana dia telah menyampaikan satu perhabaran kepada makhluk-makhluk roh yang mana ada kaitan dengan zaman sebelum air bah di zaman Nuh. Ayat 20 mengatakannya dengan jelas. Petrus tidak memberitahu kita apa yang telah diberitakannya kepada roh-roh yang berada dalam penjara ini, tetapi ia bukan penghabaran tentang keselamatan memandangkan malaikat-malaikat tidak dapat diselamatkan. Ia mungkin suatu pengisi tiharan kemenangan ke atas iblis dan konco-konconya. Efesus 4 ayat 8-10 juga menunjukkan yang Kristus telah pergi ke Firdaus, dan membawa semua orang, yaitu orang-orang yang telah percaya kepadanya sebelum kematiannya di kayu salib, ke surga. Petikan ini tidak memberi banyak maklumat tentang apa yang telah berlaku, tetapi kebanyakan cendekiawan Alkitab bersetuju bahwa inilah yang dimaksudkan bila dikatakan, ia membawa tawanan-tawanan. Semua ini mengatakan, Alkitab tidak begitu jelas dengan apa yang telah Yesus lakukan selama 3 hari di antara kematian dan kebangkitannya. Namun ia ditunjukkan sebagai telah pergi memberitakan kemenangan ke atas malaikat-malaikat yang telah jatuh dan orang-orang yang tidak percaya. Apa yang kita boleh pastikan adalah Yesus tidak memberikan kepada manusia peluang kedua untuk mendapatkan keselamatan. Alkitab memberitahu, kita akan berhadapan dengan penghakiman selepas kematian, bukan peluang yang kedua. Sebenarnya tiada jawaban yang jelas untuk menjawab apa yang Yesus telah lakukan pada masa di antara kematian dan kebangkitannya. Mungkin ini salah satu misteri yang akan difahami sebaik saja kita mencapai kemuliaan. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah terjadi di dalam Yesus Kristus. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib kita manusia berdosa dibenarkannya agar kita beroleh hidup yang kekal. Melalui nas hari ini kita belajar beberapa hal tentang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, yakni: pertama, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah berarti bahwa hati nurani kita telah dibersihkan. Rasa bersalah yang menenggelamkan kita telah tiada, karena dibebankan pada Yesus di atas salib. Rasa malu yang kita rasakan atas segala perbuatan jahat kita telah dipikul oleh Yesus. Allah Bapa mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya dan mengundang kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, guna bersekutu dengannya dan menyampaikan keinginan kita. Bagi orang Kristen, memelihara rasa damai dengan Allah mengaratkan supaya semua dosa dan kegagalan kita diakui padanya. Mengakui dosa kita berulang kali tidak mendatangkan kedamaian dengan Allah. Yesus telah memperdamaikan kita yang percaya padanya dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Orang yang lahir baru sejati hidup dengan sikap bertobat senantiasa sehingga dosa tidak akan berakar dan mencemarkan mereka lagi. Dosa yang belum diakui melukai persekutuan penuh sukacita di antara para anak Allah dengan Sang Bapa. Kedua, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah juga memampukan orang Kristen sehingga dapat hidup tanpa rasa takut akan kematian dan kekekalan.
Harapan kita aman dalam pengetahuan bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi membenarkan kita dengan Allah. Nafas terakhir kita di bumi adalah nafas pertama kita di surga. Roh Kudus telah diberikan pada kami seperti kartu jaminan, sebuah kepastian bahwa peristiwa yang lebih agung akan terjadi. Pada saat ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita demi membimbing, menuduh, menghibur, dan memperingati kita akan pengorbanan Yesus bagi kita. Ketiga, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah hanya dapat kita miliki jika kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran karena iman kepada Kristus yang membuat kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sama halnya seperti Abraham, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena percaya kepada Allah. Percayalah dan taatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Kristus akan membuat hati dan pikiran kita teduh, karena damai sejahtera Allah ada pada kita. Keempat, jika kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, maka segala kesulitan, permasalahan dan pergumulan tidak akan mengacaukan hati dan pikiran kita. Persoalan boleh ada, tetapi kita tetap dapat hidup dengan tenang, makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Kita dapat menikmati hidup dengan segala ceritanya, bahkan tetap dapat berkarya dengan baik. Kita dapat bersukacita senantiasa. Dengan demikian, hidup kita menjadi produktif, berguna bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dosa telah merusak damai itu dan terus merusaknya bagi semua yang menolak undangan keselamatan Yesus. Akan tetapi, semua orang yang memanggil nama Tuhan, yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, dan bersedia berserah padanya sebagai juru selamat dan Tuhan, dapat menikmati perdamaian dengan Allah. Karena itu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup dalam damai sejahtera, Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera tidak identik dengan hidup yang tenang tanpa masalah dan pergumulan. Jika itu ukurannya, maka manusia akan sulit menemukan damai sejahtera itu sebab dunia ini dipenuhi dengan masalah dan penderitaan. Di dunia ini masa sulit tak akan pernah berakhir, namun orang-orang yang kuat mampu bertahan. Kedamaian itu bicara soal kekuatan kita menerima pergumulan hidup itu. Artinya, kita merasakan damai sejahtera walau dunia dipenuhi dengan penderitaan. Walau hidup kita mengalami sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, namun kita kuat menghadapinya dengan hati yang damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera tidak berpikir pendek dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Orang yang hidup dalam damai sejahtera menganggap masalah dan pergumulan sebagai sahabat dalam hidupnya yang harus ditemani dan diselesaikan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Banyak kejadian di mana orang-orang besar, yang memiliki kekayaan yang besar, atau pernah memiliki kekuasaan besar justru tidak memiliki damai sejahtera. Mereka berpikir pendek dan akhirnya melakukan bunuh diri. Sebagai contoh, mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun,
yang tengah dililit kasus korupsi, mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tebing di belakang rumahnya. Krisis finansial telah membuat miliuner Jerman, Adolf Merkel, orang terkaya ke-94 di dunia versi majalah Forbes, memilih bunuh diri setelah kerajaan bisnisnya runtuh diterpa badai krisis. Dalam Alkitab, Samson, yang memiliki kekuatan fisik yang besar, justru terjatuh dalam godaan dan menjadi budak Delilah. Sumber kemampuan untuk tetap tegar menghadapi segala tantangan kehidupan, pencobaan dan pergumulan hidup hanya dapat berasal dari Tuhan, yaitu hidup dalam iman kepada Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera akan menuntut hidup kita kepada Gembala Agung. Allah menuntun kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan harapan di tengah ketiadaan harapan. Allah memberikan damai di tengah tekanan gelombang pencobaan yang bertubi-tubi. Kalau hidup kita saat ini sedang berada dalam tekanan gelombang kehidupan yang berat, ingatlah akan kasih Allah yang begitu besar dalam Yesus Kristus. Ingatlah akan salib itu. Disitulah tergambarkan kasih dan pengorbanan Allah yang begitu besar kepada kita semua. Allah mengasihi kita, apapun kesulitan kita. Allah mengasihi kita. Kasih Allah itu tak berubah, tak berkesudahan. Kasih itu tetap. Apapun kesulitan kita, sepanjang Allah tetap mengasihi kita, maka tak akan ada kesulitan yang dapat menghancurkan kita, tak ada pencobaan yang dapat mematahkan dan menjatuhkan kita. Percayalah kepadanya dan serahkan semua beban kita kepadanya dan terimalah damai sejahtera daripadanya. Yesus telah mengalahkan dunia ini. Dia berkata, kasihku cukup bagimu, cukup untuk mengatasi kesulitanmu hari ini. Banyak orang merindukan kedamaian, dan mengambil beberapa menit untuk hening bisa menolong dalam menenangkan pikiran. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kedamaian yang sejati, damai sejahtera dengan Allah datang dari Anaknya. Rasul Paulus berkata, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Tanpa Kristus, kita adalah seteru Allah oleh karena dosa kita. Syukurlah, ketika kita menerima pengorbanan Yesus, kita didamaikan dengan Allah dan perseteruan antara kita dengan Allah pun berakhir. Kini Allah memandang kita sebagaimana Kristus telah menempatkan kita, yakni, kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Berdamai dengan Allah tidak berarti hidup kita bebas dari masalah, namun itu berarti kita diteguhkan dalam melewati masa-masa sukar. Yesus berkata kepada para pengikutnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi Dia juga berkata, kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku, oleh karena Kristus. Damai sejahtera Allah yang sejati mampu memenuhi hati kita. Karena itu, berimanlah kepada Yesus agar hidup kita dipenuhinya dengan damai sejahtera. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.